Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Stikes Karya Kesehatan Kendari. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan penyakit hipertensi yang terbagi atas dua bagian, yaitu konsep medis dan konsep keperawatan. Nah, dari konsep medis saya akan membahas yang pertama, definisi hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding aorta terlalu tinggi, kemudian peningkatan tekanan darah secara terus-menerus hingga melebihi batas normal. Nah, tekanan darah normal berkisar 120/90 mmHg dan apabila melebihi batas normal dikategorikan dalam penyakit hipertensi. Kemudian yang kedua, etiologi hipertensi atau penyebab hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama hipertensi primer, esensial atau idiopodik yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian yang kedua, hipertensi sekunder. Nah, pada hipertensi primer, esensial, idiopodik karena tidak diketahui penyebabnya, tetapi memiliki faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko antara lain merokok, obesitas, alkoholisme, stres, konsumsi garam, kopi, atau kafein. Kemudian yang kedua, pada hipertensi sekunder, di mana faktor risiko antara lain penyakit ginjal primer, kontrasepsi oral, drug-induced hypertension atau obat yang menyebabkan hipertensi, dan aldosteronisme primer. Kemudian yang ketiga yaitu patofisiologi dan pathway, di mana mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah itu terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Kemudian rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Lalu neuron peganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah. Dengan dilepasnya epinefrin dan norepinefrin mengakibatkan kontriksi pembuluh darah sehingga menyebabkan aktivitas epinefrin dan norepinefrin. Keduanya disekresi menyebabkan vasokontriksi dan peningkatan tekanan darah sehingga terjadinya gangguan sirkulasi yang meliputi otak, retina, dan sistemik. Pada otak terjadi resistensi pembuluh darah sehingga menyebabkan nyeri pada bagian kepala. Kemudian suplai oksigen atau O2 sehingga terjadi sinkop atau pingsan mengakibatkan terjadinya gangguan perfungsi jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu retina atau bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Kemudian spasme atrikol atau terdapat percabangan ekstra sehingga terjadi diplopia, melihat dua bayangan dari satu objek yang berbeda atau dikenal dengan penglihatan ganda, sehingga menyebabkan resiko infeksi atau cedera pada retina. Kemudian yang ketiga, pada sistemik, terjadinya kerusakan yang menyebabkan vasokontriksi atau terjadinya kontraks dinding otak hingga menyumbat pembuluh darah, menyebabkan afterload sehingga mengakibatkan COP atau cardiac output, curah jantung di mana jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri itu selama semenit. Kemudian yang keempat, manifestasi klinis atau tanda dan gejala hipertensi yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, tidak ada gejala atau yang spesifik yang dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Kemudian yang kedua, gejala yang lazim, yaitu gejala yang menyertai hipertensi meliputi nyeri dan kelelahan. Selanjutnya yang kelima yaitu pemeriksaan diagnostik meliputi beberapa bagian. Yang pertama, riwayat dan pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Kedua, pemeriksaan retina, kemudian pemeriksaan lab untuk mengetahui kerusakan organ seperti ginjal dan jantung. Kemudian yang keempat, pemeriksaan EKG. Yang kelima, pemeriksaan urinalisasi. Yang keenam, pemeriksaan renogram, ileogram, intravena, arteriogram renal. Dan yang terakhir, pemeriksaan CT scan. Kemudian
Yang keenam atau yang terakhir yaitu penata laksanaan atau cara pengobatan hipertensi yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengobatan non-obat atau non-farmakologis, dan yang kedua yaitu pengobatan dengan obat-obatan atau farmakologis. Nah, yang pertama yaitu pengobatan non-obat atau non-farmakologis. Di antaranya yang pertama, diet rendah garam, kolesterol, dan lemak jenuh. Dan yang kedua, ciptakan keadaan relaksasi. Kemudian yang ketiga, melakukan olahraga seperti senam, jalan cepat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol bagi perokok dan peminum. Kemudian yang ketiga yaitu pengobatan dengan menggunakan obat-obatan atau farmakologis, diantaranya diuretik, kemudian penghambat simpatik, beta blocker, vasodilator, dan penghambat enzim konversi angiotensin. Nah, itulah tadi pembahasan dari asuhan keperawatan tentang penyakit hipertensi pada konsep medis. Selanjutnya pada konsep keperawatan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu konsep keperawatan, di mana pada konsep keperawatan terbagi atas 4. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga hipertensi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, yang pertama pengkajian. Dalam pengkajian ini mengumpulkan informasi, data-data identitas, khususnya pada pasien hipertensi, agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah kebutuhan kesehatan dan keperawatan lingkungan, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan, guna dapat menegakkan diagnosa. Kemudian yang kedua, diagnosa. Setelah kita mendapatkan hasil dari pengkajian pasien hipertensi, maka didapatkan 3 diagnosa. Yang pertama, perfusi perifer tidak aktif dengan definisi penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian penyebabnya yaitu hiperglikemia, penurunan konsentrasi hemoglobin, peningkatan tekanan darah, kekurangan volume cairan, penurunan aliran arteri atau vena, kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat, misalnya merokok, gaya hidup monoton, trauma, obesitas, asupan garam, mobilitas. Kemudian kurang terpapar informasi tentang proses penyakit, misalnya diabetes mellitus atau DM, hiperlidemia, kurang aktivitas fisik, serta gejala tanda mayor dan minor. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu konsep keperawatan, di mana pada konsep keperawatan terbagi atas 4. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga intervensi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, yang pertama pengkajian. Dalam pengkajian ini mengumpulkan informasi, data-data identitas, khususnya pada pasien hipertensi, agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan, guna dapat menegakkan diagnosa. Kemudian yang kedua, diagnosa. Setelah kita mendapatkan hasil dari pengkajian pasien hipertensi, maka didapatkan 3 diagnosa. Yang pertama, perfusi perifer tidak aktif dengan definisi penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian penyebabnya yaitu hiperglikemia, penurunan konsentrasi hemoglobin, peningkatan tekanan darah, kekurangan volume cairan, penurunan aliran arteri atau vena, kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat, misalnya merokok, gaya hidup monoton, trauma, obesitas, asupan garam, mobilitas. Kemudian kurang terpapar informasi tentang proses penyakit, misalnya diabetes mellitus, hiperlidemia, kurang aktivitas fisik, serta beberapa gejala tanda mayor dan minor. Nah, diagnosa kedua yaitu nyeri akut dengan definisi pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual yang fungsionalnya dengan onset mendadak atau lambat dan berintegritas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.
dengan penyebab, yaitu agen pencedera fisiologi, misalnya inflamasi iskemia, neoplasma, agen pencedera kimiawi, misalnya terbakar, bahan kimia iritan, agen pencedera fisik, misalnya abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkut berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan, serta gejala tanda mayor dan minor. Dan diagnosa ketiga, yaitu penurunan curah jantung dengan definisi ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Kemudian penyebabnya adalah perubahan irama jantung, perubahan frekuensi jaringan, perubahan kontraktilitas, perubahan preload, kemudian perubahan afterload, serta gejala tanda mayor dan minor. Yang ketiga yaitu intervensi. Dalam intervensi atau perencanaan yakni membantu pasien khususnya pada pasien hipertensi dengan diagnosa yang didapatkan tadi dalam beralih tingkat dari kesehatan saat ini ke tingkat yang diinginkan dalam hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau tahap akhir dari ketiga diagnosa pasien hipertensi yang didapatkan. Apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan itu dilanjutkan atau dihentikan. Kemudian itulah tadi penjelasan saya tentang dua konsep asuhan keperawatan tentang penyakit hipertensi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.